Ini Pak kan jam berapa ini? Sekitar jam 10 ya. Nah ini dari pagi sampai sekarang boleh berapa orang yang isi bensin Pak? Jadi nanti ini tipe siapa ini? Nanang. Pak Nanang. Ini daerah masih Bone Bolango ya? Masih daerah Bone Bolango, dan seperti yang teman-teman dengar sendiri dari pagi sampai sekarang baru ini Pak bensin memang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita akan coba tanya-tanya bagian sana. Sahabat Bintang di rumah, ketemu lagi dengan saya Bintang, tentunya di Bintang TV. Hari ini saya akan ajak teman-teman keliling daerah Gorontalo yang sekarang lagi dilanda pandemi corona. Dan sekarang di samping saya sudah ada Noldi JTLS. Kalau di sini dia Komandan, kalau di sini dia Komandan, Nah ini teman-teman mungkin belum terlalu kenal atau mungkin sebagian juga kenal. Kan Noldi mungkin teman-teman di rumah pengen kenalan. Oke, saya Noldi JTLS, pemilik akun NN Channel. Nah, hari ini Komandan Noldi punya ide ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, punya ide pengen kasih informasi ke teman-teman di rumah. Sebenarnya kita lagi nongkrong, duduk santai, diam di rumah sambil menikmati pandemi corona. Di rumah Dan saja. dari berpikir gimana kalau sekalian kita ajak teman-teman melihat situasi saat ini. Nah sebenarnya bisa teman-teman lihat sekarang memang sudah dalam keadaan sunyi, dan beberapa juga ada anggota kepolisian, ada juga Satpol PP, dan apalagi ini? Ada pihak tentara, TNI juga ada juga dari pihak perhubungan, Dinas Perhubungan, ada juga dari BPBD, dan relawan-relawan. Nah, nanti saya akan ajak teman-teman ngobrol-ngobrol juga dengan, kalau memang memungkinkan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan siapa tadi? Bapak Asisten 1. Bapak Asisten 1. Kalau memungkinkan ya, karena memang kondisinya juga agak gimana gitu. Jadi kita lihat-lihat situasi dulu sembari saya ajak teman-teman mengelilingi daerah sekitar sini. Oke, nonton terus video ini sampai selesai. Nah teman-teman, saya sudah berada di salah satu pos jaga di daerah sekitar sini Bone Bolango. Dan saya lihat juga ada beberapa pihak kepolisian yang jaga di situ. Sebenarnya di depan sana juga ada Satpol PP, di sebelah sana juga ada tentara, di beberapa pos juga ada yang ini. Tapi saya penasaran, saya ingin bertanya di salah satu. Oke, ayo masuk. Assalamualaikum Pak. Nah teman-teman, ini dia maksud saya. Assalamualaikum Pak. Ini saya dari Bintang TV. Mungkin teman-teman di rumah penasaran. Ini ada duduk di sini. Ini sedang apa sih Pak? Sebelum saya bertanya nama, bertanya apa, saya pengen penasaran dulu. Ini sebenarnya duduk di sini itu lagi ngapain sih Pak? Jadi kita di sini diperintahkan oleh beliau Kapolres Bone Bolango untuk dipercayakan menjaga pos pengamanan dalam rangka Operasi Ketupat Kota Naha 2020. Operasi Ketupat. Jadi pertanyaan teman-teman, pertanyaan pertama itu sedang ngapain? Itu jawabannya sudah terjawab. Kalau boleh tahu Pak, ini mungkin teman-teman di rumah juga ada yang belum tahu, namanya siapa Pak? Nama
Saya Siswandi. Siswandi. Kalau di sini maaf posisinya sebagai Saya Kajaga Regu 1 pos pengaman Matobonego. Kajaga Regu 1. Kajaga Regu 1. Kalau ini dari kakak-kakak yang di samping ini, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya namanya Bribda Jubair Adam. Oke, ini posisinya juga sama, makanya Ini tugasnya anggota jaga, ini juga anggota jaga. anggota Jadi kita jaga. ada 4, satu di antara jaga di jalan. Oke, kalau ini dengan Kak Mile, Kalau saya Fadlan Mile, Fadlan Mile. ya, jabatan sebagai anggota Regu Jaga 1. Oke, kedengaran di sana suara. Nah, Pak, sebenarnya pertanyaan saya mungkin Bapak sudah bisa menebak. Pak, kira-kira suka duka di meja jaga ini apa saja, Pak? Suka dukanya ini, Pak. Kalau mau dipikir suka dukanya, salah satunya kita kan di rumah ada keluarga. Kemudian dengan adanya PSBB diberlakukan pembatasan di setiap kabupaten-kabupaten gitu kan. Ah, Jadi kita punya keluarga. Kalau dipikir ya suka dukanya kita ini punya keluarga, pengen di rumah juga gitu loh. oke. Kalau bisa gantian jaganya gitu dengan rekan-rekan yang mungkin melihat ini. Iya, yang di rumah. Kemudian yang kedua, di sini kalau makan sahur susah, Mas. Kalau makan Oke. sahurnya susah, tapi alhamdulillah dengan berbagai macam upaya dari beliau Bapak Kapolres, kita sudah bisa mendapatkan makan sahur. Mm. Yang paling parah itu Mas di sini kalau tidur nyamuknya itu nakal. Oh, berarti tidur di sini juga, Pak? Iya. Kita tidur di Oh. sebelah, kadang di belakang beralaskan karpet. Kemudian ada tempat tidur tapi masih dipinjam. Itu nyamuknya nakal. Dipakai autan cuma 1 jam itu mampu, sejamnya dia gigit sini, pindah ke sini. Jadi kita Oke. suka dukanya itu aja. Nah, ini mungkin teman-teman bisa dengar, memang sih agak-agak ini celoteh-celoteh Bapak, mungkin ini hanya sekedar lelucon saja, tapi kita ambil sisi positifnya. Bapak di sini bisa bilang berapa jam di sini, Pak? Sudah dari pagi atau gimana, Pak? Jadi kita jam 8 pagi masuk, nanti lepasnya besok jam 8. Nah, terus saya penasaran, Pak, kan misalnya seperti tadi saya lihat ada pengendara bukannya juga dia bandel, tapi dia mungkin ada keperluan atau mungkin pada saat dia balik dan berpapasan memang dengan bertepatan dengan penutupan jalan. Kira-kira dari Bapak sendiri itu bagaimana? Ya kita tetap mengarahkan, mensosialisasikan dengan adanya PSBB ini. Kalau memang itu sifatnya darurat, Darurat, ya. jadi kita berikan kebijakan karena PSBB ini kan hanya gunanya untuk memberikan pembatasan aktivitas masyarakat, Mm-mm. bukan berarti dihentikan. Iya. Berarti dihentikan karena ada di peraturan PSBB itu yang dikhususkan, kayak semacam anggota Polri, kemudian TNI, tenaga medis, kemudian mobil-mobil yang muat makanan-makanan kan itu, Iya, iya. dan dengan kayak semacam mas-mas itu bagian informasi itu kan dikecualikan. Jadi mereka ketika memperlihatkan ID card kita lewatkan. Oke. Mungkin dari teman-teman di rumah sudah memiliki gambaran bahwa tidak berarti bukan berarti aktivitas kita itu memang diputuskan, benar-benar diputuskan, tapi memang ada batasan khusus yang diberikan. Oh, sebelumnya nama Lipa siapa ini? Mana ini? Wah, gua lari-lari sudah masuk di frame. Tipa saja. Dimutin. Siapa ini? Tipa saja. Pak, boleh maafin sebelumnya nama Lipa siapa ini? Muhammad Agus Triansa. Muhammad Agus Triansa. Pak, saya mau tanya, Pak. Kan di India seperti yang orang lihat di media sosial kan biasa orang pukul, pakai rotan. Nah, di sini berlaku itu tidak, Pak? Di sini Belum. tidak pakai berlaku tidak begitu, Pak. Oh, Karena di sini masih ada toleransi. masih ada toleransi. Nah, untuk teman-teman di luar daerah yang biasa video beredar itu tidak selamanya di setiap daerah juga diberlakukan seperti itu. Karena memang di setiap daerah itu ada toleransi khusus ya tiap daerah. Jadi di Gorontalo ini saya barusan mau bicara dengan siapa tadi? Agus Triansa, Bapak Agus Triansa, dan itu sekarang memang belum dilakukan karena dilihat dari situasi belum terlalu memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman di rumah setidaknya punya gambaran bahwa di sini
bahwa di sini tidak seperti di luar-luar sana. Nah ini seperti yang teman-teman lihat, ini teman-teman kita. Saya ke situ Pak ya. Ini ada beberapa teman-teman dari Satpol PP yang cukup aktif menjaga situasi-situasi jalan seperti ini. Nah ini. Jangan taruh itu kayu Pak. Nah itu kalau misalnya pipa saja dulu lah. Pipa saya mau tanya, kalau misalnya misalnya ada yang mungkin bukannya dia nakal atau apa, mungkin dia sedikit menerobos, dia memaksa menerobos, atau mungkin karena dia memang kekurangan pengetahuan dia berusaha menerobos, kira-kira ada tindakan khusus tidak dari Satpol PP sendiri? Ada. Gimana Pak? Jelas ada. Nah terus antisipasi sendiri dari pihak Satpol PP ini, kira-kira seperti apa Pak? Hanya beri sanksi, suruh putar balik atau tolak motor dari perbatasan sini menuju tempat tujuan. Oh, berarti tidak terlalu segimana ketat. Iya. Oke, itu saja Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Nah, kita akan putar-mutar lagi, kita akan lihat situasi seperti ini. Kalau ditanya mau ke mana sih Pak? Nah, seperti teman-teman lihat, beberapa teman kita dari ojek online juga yang sedang ngantar makanan juga ada terkendala dengan situasi sekarang. Sebenarnya kalau dilihat dari teman-teman kepolisian juga tidak tega melihat Grab yang tertahan di sini. Nah, sekarang kita tanya langsung dari ini, Pak. Kira-kira kalau misalnya ini seperti situasi sekarang ini kan ada Grab yang mau antar makanan. Nah, kira-kira gimana menurut Bapak ini? Ada keluhan sendiri tidak dengan adanya penutupan jalan seperti ini? Iya sebenarnya juga sih tidak tega juga, tapi setidaknya orang yang pesan itu kita suruh jemput di sini. Oke, berarti memang Jadi untuk Grab untuk GoFood ya. GoFood ya. Ya, jadi pelanggannya kita suruh jemput nih. Oh iya. Oke, makasih Pak. Iya terima kasih. Nah ini teman-teman mungkin sudah bisa melihat langsung situasi sekarang. Jadi buat teman-teman Grab, diharapkan juga untuk beberapa hari ini melihat pelajaran yang di belakang sana bahwa memang tidak bisa melewati perbatasan ini. Saya sebutnya perbatasan karena ini ya dibatas. Oke, nah teman-teman, sekarang saya sudah ajak teman-teman tadi keliling dan sekarang saya sudah bersama dengan, mohon maaf Pak, perkenalkan dulu ke teman-teman di rumah. Ya terima kasih, saya dengan Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, Pak Taufik Sidiki. Oke, sungguh kehormatan sekali Pak bisa ngobrol langsung dengan Pak. Pak, mungkin cuma beberapa pertanyaan saja karena saya sudah ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman di sini. Pak, kira-kira kalau misalnya ada ini Pak, ini gambaran saja ini Pak, kan sekarang bulan puasa. Ya. Teman-teman kita dari ojek online juga beberapa yang lagi ngantar makanan. Kira-kira dari Bapak sendiri ada pemberlakuan khusus tidak untuk mereka? Ya, kalau untuk pengantaran logistik seperti itu, tentunya kita akan berikan kelonggaran juga. Karena tentunya di hal-hal seperti ini yang kita berikan kelonggaran seperti logistik, hal-hal yang bisa adu bersentuhan di masyarakat. Tentunya itu ada, tapi harus melapor bahwa ini dipakai untuk petugas atau untuk masyarakat yang sudah terdesak. Oh, berarti seperti yang dijelaskan si Bapak tadi bahwa ada beberapa yang memang ada kelonggaran seperti medis juga, ya kan Pak? Ya. Oke. Nah, satu lagi Pak. Ini kalau misalnya ada beberapa masyarakat kan memandang bahwa di sana ada ini, kita mau terobos. Nah, kira-kira untuk orang-orang atau masyarakat yang mungkin kurang paham hukum, kira-kira ada tindakan khusus tidak kalau misalnya mereka melanggar? Ya, tentunya kita kan sudah bikin sosialisasi 3 hari sebelum
Sehingga kalau memang sudah pada hari ini juga, tentunya kita akan berkeras untuk tidak bisa meloloskan mereka. Apalagi sudah dengan argumen yang begitu kasar dan Iya. pada petugas, tentunya kita sudah tidak, padahal kita humanis, tapi karena mereka sudah dengan kasar, tentunya kita akan berpikiran lain lagi. Karena tentunya petugas-petugas ini yang sudah meninggalkan keluarganya, pikiran mereka kan bekerja. Jadi kalau dikasih lihat begitu, tentunya akan lebih marah lagi kalau petugas. Kalau memang mereka bisa secara persuasif, tentunya kita akan loloskan dengan argumen-argumen yang tentunya bisa kita terima. Oke. Nah, sebelum saya minta himbauan ke teman-teman di rumah Pak dari Bapak, Ya. kira-kira saya ingin kepo Pak, kira-kira dari jam berapa dan sampai jam berapa Bapak di sini? Kalau saya tentunya saya selaku anggota gugus, selaku koordinasi penegakan hukum, tentunya saya setelah sholat isya saya kesini. Saya cuma memantau seluruh pos-pos yang ada di Bonbolangi. Seluruh pos-pos berarti Seluruh pantau? pos-pos, ya. Wow, luar biasa. 8 pos yang ada di Bonbolangi. 8 pos cuy. Jadi buat teman-teman jangan menganggap bahwa pekerjaan si Bapak ini ringan atau hanya sepele. Di sini ada 8 pos dan Ya. setiap saat Bapak pantau berarti Ya, begitu. terima kasih. Karena itu koordinasi saya antara TNI Polri dan Satpol dan Perhubungan. Itu Wow, lumayan banyak juga tugasnya Bapak. Ya. Nah, kira-kira Pak sebelum saya akhiri ini pertanyaan dan video juga mungkin sudah beberapa menit Ya. durasinya, kira-kira ada himbauan tidak ke teman-teman di rumah Pak? Ya, tentunya himbauan kami seperti stay at home kan. Stay at home. At home tentunya selalu di rumah, dan kalau tentunya ada hal yang sangat penting itu juga harus kita komunikasikan secara baik. Seperti ada yang mau beli obat atau apa, tentunya dikomunikasikan kepada petugas yang ada di lapangan. Oke. Ya, betul. Hanya itu saja Pak. Ya, Oke, teman-teman di rumah, sebelumnya dan terima kasih banyak dulu Pak untuk waktunya. Teman-teman di rumah, tetap pantau terus channel Bintang TV. Nanti akan menyediakan informasi menarik. Bukan hanya orang-orang inspiratif, tapi juga lingkungan Gorontalo tetap saya akan promosikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.